Selamat datang di Kapan Lagi Makan Cuy. Ya, kenapa openingnya pakai makan cuy gitu kan? Bukan berarti kita sedang kolaps dengan Next Carlos, tapi di Kapan Lagi What the Food kali ini kita akan mencoba atau mereview makanan dari food reviewer Next Carlos. Nah, jadi buat kalian yang udah sering ngikutin Next Carlos gitu, kalian pasti tahu lah lini kuliner atau lini bisnis kuliner dari Next Carlos bernama Ayam Gedebuk gitu kan. Nah, hari ini kita udah mesen, ada banyak sebenarnya kita pesan hari ini, kayak kurang lebih ada sekitar 6 menu di mana kita dapat yang nyubitin kamu, lebih tepatnya kayak rice box. Nyubitin kamu ini tuh isinya adalah paket ayam suwir gitu kan. Kemudian ada korban PHP. Ini kalau korban PHP, kalau gue lihat dari belakangnya nih, dia paket jamur goreng. Nah, seingat gue ini paket yang, nanti deh. Kalau harga nanti ya. Jadi ini adalah rice box yang korban PHP atau paket jamur goreng gitu. Nah, jadi selain dua rice box ini, sebenarnya ada satu lagi rice box yang kita pesen. Nah, itu tuh rasanya adalah katsu dengan saus teriyaki. Kalau di sini namanya cuma katsu box. Nah, ini menariknya ya gitu kan. Dari rice box ini, 3 yang kita pesen dengan 2 yang ada di hadapan kalian nih atau di meja gua, itu memiliki harga yang sangat kompetitif. Kompetitif nggak tuh? Nah, jadi setelah si paket nyubitin kamu ini, terus korban PHP, kita juga mesen yang katsu box. Nanti gambarnya gue kasih di sini apa di sini aja lah ya. Nah, selain 3 rice box, kita juga mesen 2 menu yang menurut gue ini kayaknya seru deh gitu. Apalagi yang salah satunya ini udah banyak banget dapat review. Tapi yang paling bikin gue penasaran adalah menu ayam gedebuk yang ayam selimut. Nah, kenapa bisa gue bilang ini menarik? Nanti bakal kita bahas gitu. Nah, setelah 3 rice box, 2 box yang menu besarnya gitu, kita juga memesan kulit ayam crispy. So, itu tadi 6 menu yang kita pesan dari Ayam Gedebuk milik Next Carlos. Kita langsung aja ke reviewnya. Jadi untuk ayam gedebuk atau ayam gedebok sendiri, dia dari yang kita pesan ya, dari menu-menu yang kita pesan, dia punya 3 jenis lebih tepatnya, 3 jenis box gitu kan. Yang pertama tuh kayak yang buat tambahan, termasuk yang kulit ayam tadi. Terus ada yang model rice box seperti ini, dan ada yang box gede begini nih. Nah, kita mulai dari yang si rice boxnya dulu. Jadi yang si rice boxnya ini ketika datang, kalian bakal dapat ya tampilan seperti ini dengan nasi bebek yang di atas nih diselipin di tengah-tengah sini. Nah, untuk depannya kalian akan langsung lihat wajahnya Next Carlos. Nah, ini logonya dari si ayam gedebok sendiri, didominasi sama warna kuning sama merah, dan di depannya langsung Next Carlos gitu. Nah, kalau kalian lihat ke atasnya, ini adalah slogan utama dari Next Carlos, di mana di setiap videonya dia tuh sebelum makan gitu, dia akan selalu bilang makan cuy atau enggak makan cuy kayak gitu. Oke. Ini untuk box yang pertama. Nah, kalau misalnya box yang kedua, ini tuh beda ya pastilah dari menunya ya beda. Kan yang pertama rice box gitu. Yang kedua ini tuh lebih kayak ke menu-menu yang paket berat gitu kan. Nah, kalau misalnya di sini kebetulan nih box yang ayam bakar. Seperti yang rice box pertama, kalian akan menemukan wajahnya Next Carlos. Oh, gue baru sadar. Ternyata ayam gedebuk itu tuh untuk paket yang seperti ini nih. Paket-paket makanan yang gede, yang berat-berat. Nah, kalau untuk yang rice box, namanya tuh bukan ayam gedebuk, tapi ayam gedebox. Jadi itu doang sih bedanya nih. Nah, bener kan? So, untuk packaging, ayam gedebuk ini sangat niat gitu. Tapi apakah rasanya seniat packagingnya? Kita langsung masuk aja ke pembahasan menunya. Yap, jadi sebelum kita mencoba yang berat-berat gitu kan, kita akan mencoba menu yang paling ringan dulu alias kulit crispy atau kulit ayam dari ayam gedebuk.
Nah, sebenarnya nih, kalau saya boleh jujur, sebelum kita syuting tadi, kita tuh udah sempat nyobain yang kulit ayamnya, dan surprisingly, itu enak. Kalau menurut gue ya, menurut lu gimana? Enak juga nggak, Om? Enak. Jatuhnya enak ya? Gitu. Ini kalau misalnya mau ngeliat nih bentuknya. Ini kalau kalian ngeliat nih tepungnya, dia tuh modelnya kayak tepung-tepung, ya tepung crispy sih sebenarnya gitu. Cuman apa ya? Pas gue buka kotaknya tadi, gue langsung liat, wih kayak ayam popcorn nih. Maksudnya tepung-tepung popcorn gitu, tau gak sih lo? Nah, modelnya tuh kayak gitu. Dan yang gue paling suka, dia memang bukan tipikal kulit ayam yang crispy. Maksudnya bukan yang begitu lu gigit, bener-bener kriuk sampai ke kulit ayamnya, enggak. Lu masih dapat tekstur kayak kulitnya, tapi nggak yang bikin, apa ya, capek ngunyah gitu loh. Jadi kenyal si kulitnya tuh pas lah menurut gua. Dan yang paling menarik dari si kulit ayam ini, sama sekali tidak oily, atau tidak greasy atau apa ya. Pokoknya intinya tuh bener-bener nggak ada minyaknya. Ini bener-bener, wah cakep nih yang ngolah nih. Gue nggak tahu ini gimana caranya Next Carlos ngolah, ya resep dapurnya dia sih emang. Cuma yang pasti ini bagus sih. Dan kalau misalnya kalian ngeliat detail-detailnya nih, ini tuh sebenarnya kenapa bisa gue bilang bersih, ini salah satu menu favorit gue sih. Memang tidak salah, orang-orang menyebut kulit ayamnya harus dicoba juga. Gitu. Oh iya, gue juga lupa bilang. Jadi sebenarnya ini semua makanan ya, ada dalam keadaan dingin. Jadi kan emang pas dateng sih sebenarnya bagus ya, dalam keadaan panas. Masih hangat gitu, masih enak banget. Cuma karena kita kebutuhan untuk syuting ya gitu kan, kita juga butuh buat ngambil stok shoot gitu. Jadi emang ini kelamaan dan akhirnya agak dingin. Cuma walaupun udah keadaannya dingin, ini kulit ayamnya masih crispy banget, asli, nggak bohong gue. Bumbu tepungnya juga enak, ini top. Nah, pertanyaan bagus tuh. Oh iya, gue juga lupa mention, kalau misalnya tadi tuh semua menu yang kita pesan dari ayam gedebuk, itu gue mesennya dari ojek online gitu kan. Nah, perjalanan itu kita tadi mesen dari yang cabang Rawamangun gitu. Itu jaraknya sekitar 5 kilometeran lebih kayaknya ya, dari arah kantor kita. Dan itu estimasi perjalanan sekitar setengah jam lebih tadi kita nungguin. Dan itu masih dalam keadaan hangat. Dan sekarang nih kita syuting di jam 3 lah. Berarti kurang lebih sejam lebih lah. Menu berikutnya yang bakal gue coba adalah nyubitin kamu. Nah, begitu kalian buka si rice box-nya, untuk yang paket nyubitin kamu, di sini kalian bakal ngeliat sambal yang sama nih dengan yang tadi di kulit ayam gedebuk gitu kan. Nah, selain sambal, kalian bakal ngeliat langsung ada ayam suwirnya. Terus ini kita dikasih kremesan nih di sini. Ini kremesannya. Nah, selain si sambal, kremes dan ayam suwir, kita juga dikasih 2 slice timun dan langsung di bawahnya nasi. By the way, ini kalau nggak salah, bener. Nah, ini menariknya dari si ayam gedebuk, rata-rata nih semua menunya, ini bukan pakai nasi putih, tapi pakai nasi uduk. Pertama gue pengen nyobain ini sih, kremesnya. Ini kalau kalian lihat, kremesnya justru lebih berminyak ya. Gue nggak tahu apakah ini emang terlalu buru-buru atau memang nggak sempet di ini, kayak ditirisin gitu. Tapi yang pasti sih kita coba dulu deh. Enak kan? Sumpah ini kremesnya enak nih. Enggak, dia yang kayak ini Om. Lo tahu yang ayam kremes? Yang si kremesannya tuh kayak dituang itu tuh. Nah, dia modelnya kayak gitu doang. Nah, bagaimana dengan ayam suwirnya? Ini sambal, maaf, Anda harus menyingkir dulu. Oh. Nah, kita coba yang ayam suwirnya.
Gue nggak bisa bilang ayam suwirnya kayak wah banget, enggak. Tapi ini enak sebenarnya. Yang bikin enak adalah si ayam suwirnya itu tuh selain udah emang dikasih bumbu ya, kayaknya sih diungkep dulu pakai bumbu gitu, baru digoreng, habis itu kayak disuwir-suwir. Nah dia tuh sebenarnya dikasih sambal lagi loh di atasnya tuh. Jadi emang agak pedes untuk varian yang ini nih, yang rice box nyubitin kamu. Ini kalau kalian lihat nih, nah ini nih ada sambalnya nih. Tuh. Cukup spicy, jadi buat kalian yang emang nggak bisa pedes, kalau pesan rice boxnya kasih notes aja gitu biar nggak usah dikasih sambal. Enak, coba. Mantap. Jadi rasa nasi uduknya itu udah pas gitu, manis gurihnya. Tapi dia nggak yang nimpa gitu loh rasa si ayam suwirnya. Jadi benar-benar saling kayak melengkapi. Istilahnya lah, melengkapi. Kan biasanya nasi uduk cenderung sama sambal kacang tuh kan. Iya bener. Nasi uduk tuh biasanya bener juga nih. Gue baru inget. Nasi uduk itu biasanya kan teman sejatinya ya adalah sambal kacang gitu kan. Bagaimana kalau misalnya nasi uduk ini dengan nasi suwir terus ditambah sambal yang ini? Ini by the way sambalnya lumayan pedes. Bukan lumayan sih, emang pedes sih ini. Tapi enak loh. Walaupun penampilannya sebenarnya kayak sambal abang-abangan ya. Tapi ini wah kelasnya sih goks menurut gua. Gue perlu kayak Dax Karot gak sih? Makan cuy, kayak gitu. Enak banget. Dan udah, ini box pertama, gue masih ada box kedua. Gue pengen nyobain yang korban PHP atau lebih tepatnya paket jamur goreng. Jadi bakal langsung kita coba saja. Dan begitu kalian buka boxnya, penampakannya langsung seperti ini. Tetap dapat paket sama ya dalamnya. Ada kremesan. Nih. Oh, enggak. Ini kayaknya gue tadi tuh nambah ekstra sambal deh. Karena sebenarnya ini juga dia udah dikasih sambal si jamur gorengnya. Dan langsung ditaruh gitu loh, ditabur. Jadi bakal kita coba dulu si jamurnya. Oh iya, timunnya tuh ketimpa di bawah nih, ke kubur. Menarik. Si jamur crispy atau jamur gorengnya ini, dia kayak adonannya beda lagi deh. Kenapa? Karena pertama, coatingannya tuh dia nggak setebal yang kayak si kulit ayam ini. Terus yang kedua, yang tadi gue notice ketika 2 kali makan si jamurnya, tepungnya ini tuh spicesnya tuh nggak yang strong banget, gimana ya bilangnya. Tetap ada bumbunya, tapi seakan-akan tuh dia kayak pengen nge-highlight sih rasa jamurnya gitu loh. Dan jamurnya enak. Kayak jamur goreng sih. Apa yang bisa lo expect. Nah, cuma serunya adalah karena rasa dari tepungnya itu nggak yang kuat banget gitu kan. Lebih ke arah rasa yang ya ada rasa tapi nggak yang kuat. Terus dia nonjolin rasa jamurnya. Jadi, lo tuh bisa bermain di sambalnya nih. Nah, rasa sambalnya sih sebenarnya kurang lebih mirip ya sama sambal yang tadi. Dan ini tuh enak jadinya. Ini enak. Dan ya, gitu aja kali ya. Kita langsung cobain yang paling bikin gue penasaran adalah paket ayam goreng selimut. Nah, selimutnya itu gue pikir awalnya kan kremes ya pas pertama masuk. Ternyata pas gue baca si deskripsi dan begitu datang, nah, kayak yang tadi gue bilang di awal loh. Dia kayak cilor tau gak lo? Kayak telur gulung. Jadi ini ayam, kebetulan gue mesennya cutnya yang dada gitu kan. Jadi si potongan dadanya ini, dia tuh kayak digulung gitu sama telur.
Ini yang kalian lihat kayak jaring ini tuh telur. Nah kalau misalnya di paket ayam goreng selimut ini, kalian memang tidak akan dapat tahu gitu. Tapi kalian akan mendapatkan kol goreng, kremesan lagi, terus ada taburan bawang. Nah bawangnya juga bukan yang bawang-bawang nanggung gitu loh. Dia modelnya bawang-bawang begini nih. Yang kayak apa ya? Biasanya dijual berapa puluh ribuan gitu tuh, toples-toples kecil. Ini tuh crispy nih, demen banget gue yang bawang-bawang kayak gini. Nah, setelah kol goreng, ayam selimutnya ini, terus juga kalian dapet bawang-bawangan, di sini kalian bakal dapet sambal yang jelas berbeda. Nih sambal nih, berminyak banget. Kalau di abang-abang kan biasanya minyaknya tuh kan yang udah hitam pekat gitu kan. Ya memang rasanya lebih mantap sih, cuma kan kalau kita sudah berumur agak-agak waspada juga lah ya makannya. Nah kalau yang ini tuh modelnya kayaknya digoreng di minyak yang belum sampai jadi hitam banget gitu. Secara rasa mungkin memang tidak yang kuat banget, makanya dia tambahin kayak bumbu-bumbu lagi nih di atasnya nih. Noh, bisa kalian sendok. Gua nggak tahu dah. Kayak ini emang perlu dicobain sekalian sama si ayamnya. So langsung kita sikat aja. Pertama kita sikat dengan nasi uduk. Pakai kol goreng. Dan ayam goreng. Bisa dibilang gimana ya? Apakah ini enak? Enak banget menurut gua. Cuman ternyata untuk si ayam yang selimut ini, kayaknya sih selimutnya emang cuma kayak buat apa ya? Mempercantik tampilannya sih. Walaupun dengan ada rasa bumbu-bumbu kuningnya ya. Cuma kalau yang gua rasain sih sebenarnya lebih tetap ya udah ini sebenarnya kayak ayam goreng, terus yang dikasih kayak sambal, kayak lalapan yang dari kol goreng dan timun gitu. So itu dia yang udah gue cobain dari semua menu ayam gedebok. Kita langsung masuk ke kesimpulan aja. So apakah semuanya enak? Ya gue bisa bilang enak, termasuk dua menu yang di luar meja gue ini ya. Cuma dari 4 ini yang gue coba, gue sangat menjagokan apa ya? Ayam suwir sih. Ini ayam suwir nih ajaib juga nih. Dan kalau misalnya nih ya, kalian lihat harganya gitu ya dari yang ojek online. Untuk si paket nyubitin kamu mana nih? Dia harganya itu cuma 22.000. Dan yang kedua, gue sangat suka dengan yang ini. Ini tuh paket apa nih? Korban PHP, jamur goreng. Dan harganya ini, coba tebak, kira-kira berapa untuk yang paket jamur goreng? 20 ribuan? 18 ribu? Enggak. Harganya ternyata hanya 16.500. Ini benar-benar lebih gila lagi sih. Nah, untuk paket ayam goreng selimut sendiri, itu ada di angka 37.500. Nah, apakah ini worth untuk dicoba? Menurut gua iya gitu. Boleh-boleh aja kalian coba kalau memang ada duitnya juga gitu kan. Karena 37.500. Dan satu hal lagi, untuk harga 37 ribuan ini tuh nggak pelit. Kalau misalnya kalian ngeliat tadi ya yang abis gue bahas yang pas gue makan, potongan dadanya aja tuh dia ngasihnya yang gede gitu. Jadi bener-bener sepadan lah untuk harga, terus lo dapet porsinya si ayamnya juga yang gede, daging semua gitu kan. Jadi ini menarik lah untuk kalian coba gitu. Dan yang terakhir adalah si ayam kulit goreng. Dan ini sangat rekomen ya dari yang si paket ayam suwir ini yang nyubitin kamu. Ini kulit ayam gorengnya nih sumpah. Lo kalau misalnya pesen gedebuk atau ayam gedebok, cobain kulit ayamnya. Cuma jangan sering-sering ya, bahaya. Sesekali aja. So, kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung datang aja karena ini gerainya tuh kalau nggak salah gue baca ya,
Untuk di Jakarta sendiri udah ada banyak banget. Dan dia juga udah sampai di luar pulau juga, di Kalimantan, terakhir gue baca tuh. Dan kalau misalnya emang kalian penasaran, langsung aja datengin store-nya. Atau misalnya kalian mager ya, pesan aja ojek online. Begitu nyampe, kalaupun jaraknya jauh dari tempat kalian, bisa diangetin lagi. Dan gue yakin rasanya masih tetap enak. Dan ternyata, Next Carlos nih memang gokil sih. Karena setelah gue nyobain si ayam gedebok ini, gue jadi mikir, apa mungkin Next Carlos ini nyicipin makanan mulu, terus dia nyari tahu gitu loh, kayak, oh ternyata makanan ini tuh kurangnya di sini, kurangnya di sini. Nah begitu dia bikin si ayam gedebok, semua kekurangan-kekurangan makanan yang pernah dia coba, itu kayak di-eliminate semua. Nggak dimasukin ke menu-menunya. Jadi benar-benar semua menunya tuh tersaji dengan sangat baik, terpresentasikan dengan sangat manis, dan rasanya tuh benar-benar top. Dan ya, itu semua yang paling yang bisa gue bilang tentang ayam gedebok. Intinya semuanya enak untuk dicoba, layak untuk dicoba. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video-video seperti ini, langsung aja jangan ragu untuk klik tombol like. Kalau misalnya emang nggak suka, ya dislike aja. Tapi kalau misalnya nih ada teman-teman kalian yang sering bingung gitu kan nyari makan apa ya enaknya, boleh kali kalian rekomendasiin atau share video ini ke teman kalian yang butuh referensi makanan enak gitu. Dan ya, itu aja. Gue Nathan pamit, sampai bertemu di kapan lagi What the Food berikutnya. Bye-bye.